Tadi pagi setengah siang lah, sekitar jam 11-an ya, pada saat saya di jalan, saya lihat HP saya di aplikasi-aplikasi ini apakah ada informasi terpenting buat rekan-rekan semua para pengguna aplikasi yang kita ikuti ya. Ternyata ada informasi penting yang menurut saya ini bisa saya share kepada rekan-rekan. Ini yang ditunggu-tunggu rekan-rekan. Informasi ini setahu saya ditunggu para pengguna aplikasi BCL. Tonton video ini sampai habis, jangan di-skip biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Bitcoin Legend atau BCL. Wow. Hai ya. Aplikasi ini bikin heboh karena dulu pernah menunda proses KYC, otomatis proses WD-nya juga tertunda, bro. Dan pada saat itu bulan April, saya ingat banget ya, itu sudah diumumkan ditunda yang awalnya rencananya bulan Mei. Nah, mungkin rekan-rekan ada yang tidak membaca itu atau segala macam sehingga bulan Juni pada nagih, ini sudah bulan Juni bang, ini sudah bulan Juli bang. Padahal bulan April sudah diworo-worokan ya. Baik di aplikasi maupun di sosmed maupun di Dev Channel. Saya membacanya, bro, dan saya bikinkan video khusus tentang itu. Nah, beberapa minggu ini sudah rame lagi nih, Bang, September Bang, ini Bang BCL apa kabar Bang? Nah, kalau saya sih berharap mudah-mudahan sesuai jadwal ya. Tapi sekali lagi namanya waktu itu diinformasikan akhir September ya, kita tunggu sampai akhir September. Bahkan di video saya terakhir itu membacakan informasi dari BCL sendiri ya, itu nanti di akhir September informasinya. Kita tunggu informasi minggu depannya gitu kalau nggak salah, ingat saya ya. Jadi kita tunggu aja, dan ternyata hari ini tepat pagi sekitar jam 11-an saya baru nontonnya ya. Itu masuk siang atau masuk pagi ya. Saya tadi pas ada kegiatan, saya baca, mantap ini kalau di-share ke rekan-rekan. Tapi baru sore ini ya, baru malam ini ya. Nah, ini saya bacakan informasi terpenting buat rekan-rekan tertanggal hari ini, tanggal 19 September 2022 ya. Di sini tertera tentang KYC. Ya, di sini tertera tentang KYC Certification. Ini Schedule of KYC Certification. Ini kalau saya bacakan versi bahasa Inggris ya, ambiar. Jelas ambiar. Tapi yang jelas ini coba kita artikan versi bahasa Indonesia. Setelah itu Anda maknai lagi, bro. Karena kalau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu kadang-kadang memang harus perlu dimaknai lebih dalam lagi ya. Oke, inilah versi bahasa Indonesianya. Ini rekan-rekan jadwal sertifikasi KYC. Terima kasih atas partisipasi aktif pengguna dan duta. Saat ini memiliki 2,70 juta pengguna. Wow, jos ya. Ini katanya ada yang mau hapus ya. Ya nggak apa-apa, pilihan masing-masing, bro. Saya lanjutkan, April lalu kami memilih metode KYC. April, makanya saya bilang, bro, mulai bulan April sudah diinformasikan, bro, tentang proses KYC-nya. Bahkan penundaan yang rencananya bulan Mei itu sudah diinformasikan mulai bulan April ya. Tapi ya rekan-rekan, coba Anda lihat tuh di komenan video-video saya bulan Juli. Ini sudah bulan Juni, bro. Ini sudah bulan Juli, bro. Terus kenapa, bro? Sudah diinformasikan sejak April, nanti KYC-nya 5 bulan lagi dari April, berarti ya sekitar bulan 9. Dan berikutnya ada informasi-informasi terus. Dan itu saya bacakan. Informasinya ada di aplikasi terus ya. Ada, nempel terus itu per tanggal berapanya. Nanti saya tunjukkan lagi ya. Lanjut. April lalu kami memilih metode KYC. Hasilnya 73% memilih untuk menambahkan ID dan SIM selain paspor. Nah, ini bisa dibuka ya. Memang waktu itu menginginkan ada ID dan SIM. Karena kalau lewat paspor rekan-rekan banyak yang tidak punya, termasuk saya. Ya, jadi mengusulkan ini. Ya, kalau mengusulkan ini itu tidak gratis. Yang kita terima pada saat itu informasinya gitu ya. Lanjut ya.
Maka Yayasan BCL menugaskan perusahaan khusus AI dan KYC untuk mengembangkannya guna mempersingkat masa pengembangan. Terakhir, pada akhir September, kami ingin memulai verifikasi KYC sebagai berikut. Akhir September loh ya. Akhir September. Sekarang tanggal 19 berarti kurang ya 11 hari lagi lah. Itu sampai akhir September. Batasan akhir September kan sampai tanggal akhir bulan tanggal 30-an bro ya. Oke ya. Konten KYC 1. Hari H sertifikasi KYC tanggal 30 September. No, tanggal 30 beneran ya. Berarti tanggal 30-nya bro ini bro. Nomor 2, standar KYC 1 akun per orang usia lebih dari 18 tahun. Jadi ini juga jawaban ya. Usia 18 tahun. Kalau tidak 18 tahun berarti belum bisa ya. Ini pernah waktu apa ya? Waktu dulu bulan April juga gitu ada pilihannya kuesioner ya. Kan milihnya gimana? Itu kalau pakai ID dan SIM itu 18 tahun dan sebagainya. Pokoknya ada pada saat itu ya. Oke ya, lanjut ya. Metode KYC untuk usia di bawah 18 tahun. Nah, ini ada juga. Ternyata ini jawaban yang kemarin pada saat saya pembuatan video sebelumnya itu bingung di sini 18 tapi di sini ada metode di bawah 18. Ternyata jawabannya adalah ini, Bro. Metode KYC untuk usia di bawah 18 tahun akan diumumkan secara terpisah setelah ditinjau. Jadi kasarannya besok itu yang diutamakan adalah yang usia 18 tahun ke atas ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Yang usia di bawah 18 tahun nunggu pengumuman informasi lebih lanjut. Ya, enak ya, mesti diberi kesempatan ya ini ya. Terus nama asli harus sesuai dengan nama dan bahasa di dokumen KYC ya. Oke, mudah-mudahan rekan-rekan daftarnya sesuai nama asli ya. Kalau tidak pakai nama asli bingung ya nanti ya. Oke ya, lanjut ya. Nama asli, nomor ponsel, negara, dan alamat profil aplikasi dan verifikasi KYC harus cocok. Oke ya. Nah, negara, alamat profil aplikasi ya, harus cocok ya. Terus dokumen KYC, paspor, SIM, dan KTP. Atau surat suara. Nah, surat suara. Apa ya maksud surat suara ini apa ya? Rekan-rekan yang paham, komen ya. Saya nggak paham surat suara ini ya. Apa tempat, surat tempat tinggal sementara atau gimana ya, saya kurang tahu ya. Yang jelas yang saya tahu SIM dan KTP dan paspor. Kalau SIM dan KTP ini mempermudah kita bagi rekan-rekan yang tidak punya paspor ya. Terus biaya pengguna $6. Nah, ini saya sebutkan mulai bulan 4 ya. Kalau lihat kayak gini rekan-rekan mau melakukan KYC, ya silakan. Kalau tidak mau melakukan KYC gara-gara ini saya sudah sampaikan mulai dulu ya, bulan 4 pada saat muncul perdana ada pilihannya ya. Kalau pakai SIM atau KTP itu dikenai ini, tapi kalau tidak pakai ini, kalau tidak pakai SIM atau KTP pada saat itu ya pilihannya ya, itu gratis kalau pakai paspor. Ternyata itu tadi diumumkan di sini rata-rata mayoritas memilih yang pakai SIM dan KTP. Itu bukan pilihan satu orang, dua orang, bro, mayoritas. Karena saya yakin mungkin penyebabnya adalah karena rekan-rekan semua termasuk saya tidak punya paspor ya. Oke ya. Nah, kalau rekan-rekan memang keberatan untuk bayar $6-nya, nggak ikut KYC, ya itu pilihan Anda masing-masing, bro ya. Bang Dev ikut KYC apa enggak? Ya kalau saya ya kita lihat saja nanti ya. Saya lihat aja nanti. Nanti saya tidak mau mempengaruhi siapapun di sini karena pakai uang, ya, ngomong kasarnya gitu ya, pakai modal. Nah, ini semua keputusan ada di tangan masing-masing. Nah, kalau gratisan saya bilang, ayo bro, enggak apa-apa bro, gratisan. Nah, ini berhubung ini bayar $6, semua kita serahkan pada pengguna BCL masing-masing. Ini ingat ya, ini informasinya sebenarnya sudah mulai bulan April. Anda cek ya, akhir April atau awal Mei. Pokoknya Anda cek ini, ada kok ya. Selanjutnya, outsourcing produksi dengan mencerminkan teknologi AI kelas dunia dengan tingkat pengenalan yang tinggi ya. Ini. Nah, selanjutnya ini 150 BCL akan di airdrop hanya untuk pengguna yang telah melakukan KYC untuk mengurangi biaya $6. Nah, gitu bro. Jadi untuk mengurangi biaya $6 dari pihak BCL itu memberikan hadiah ya, airdrop kepada kita sebesar 150 BCL. Kasarannya begitu ya. Itu sudah kita dapati informasi ini juga mulai akhir April atau awal Mei. Saya lupa tanggalnya ya, belum sempat lihat, tapi coba dilihat itu ya. Nanti saya coba intip-intip ya. Ini saya bacakan yang ada di sini dulu versi bahasa Indonesia, kita coba intip-intip ya. Standar penyelesaian jumlah penambangan Anda diakui hanya ketika Anda bersertifikat KYC. Jadi semua
tulisan yang ada di aplikasi kita yang busanya berapa, enggak tahu 1000 BCL atau 2000 BCL, 3000 BCL atau 100 BCL, itu tidak ada gunanya bro kalau kita belum melakukan KYC. Titik. Oke ya. Ini kalau pemahaman saya loh ya. Loh ini ya standar penyelesaian jumlah penambangan Anda ya. Hasil penambangan kita. Itu belum ada apa-apanya kalau kita tidak melakukan KYC. Kalau kita sudah melakukan KYC, nah sudah diakui, nah itu baru bro. Lanjut ya. Jumlah hadiah itu diakui hanya ketika Anda bersertifikat KYC. Nah, termasuk hadiah-hadiah. Ini kelihatannya kalau hadiah ini ya bonus-bonus itu ya. Itu kayak gitu. Yang berikutnya jumlah rujukan diakui hanya ketika pengguna yang direkomendasikan bersertifikat KYC. Nah, ini maksudnya gimana Bang? Ya jumlah kita kan merujuk, kita dapat 50 contoh ya. Rujukan kita dapat 50 atau rujukan kita dapat berapa. Nah itu kita diakui itu kalau rujukan kita juga bersertifikat bro. Atau sudah lolos KYC. Kalau bahasa dari sini ya direkomendasikan bersertifikat KYC. Ya Kemenda? Ya Kemenda ini ya. Referral kita juga lolos KYC. Jadi contoh ya, saya punya referral 10 ini ya. Saya punya referral 10. Kalau saya lolos KYC, oke, itu yang punya saya dulu itu bro. Yang punya saya akan yang hasil kita yang saya nambang itu loh masuk. Ya, coba saya tulis saja ya. Kalau saya lolos KYC, kalau lolos KYC, maka hasil tambangan saya akan masuk ini, twing ya. Terus hadiah-hadiah akan masuk, twing. Nggak tahu hadiah itu maksudnya gimana ya, hadiah-hadiah akan masuk. Nah, tapi kalau dari referral, referral itu yang bonus-bonus yang kan ada berapa persen, kalau nggak salah 25% segala macamnya itu ya. Dan hasil referral yang kita mensponsori itu ya, ada 50 untuk 50 orang pertama atau 25 untuk 50 orang pertama pada saat itu kelihatannya juga akan masuk kalau mereka lolos KYC. Itu bro ya. Jadi hampir sama sih dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Setelah lolos KYC yang masuk itulah yang kita tambang asli duluan ya. Oke ya. Misalnya saya lolos nih, saya masuk nih, dan yang rekom saya akan dapat ketambahan dari saya. Kayak gitu sih, gampangnya gitu ya. Begitu juga seterusnya. Oke ya, lanjut. Jumlah penyelesaian akhir berbeda tergantung pada hasil verifikasi KYC orang tersebut dan orang yang direkomendasikan. Bisa dipahami ya? Kalau misalnya sekarang ini hasil saya ini katakanlah 2000 BCL. Ini pada saat saya lolos KYC itu beda bro, belum tentu 2000 BCL. Ya, karena orang yang saya rekomendasikan bisa jadi tidak mau melakukan KYC karena kita terbuka aja. Oh yang bayar $6 nggak mau ya, berarti dia nggak lolos KYC, otomatis saya tidak mendapatkan kontribusi dari referral tersebut. Wah rugi dong bang, ya nggak rugi, memang aturan gitu bro. Dan yang saya tahu untuk yang proses-proses KYC semua kayak gitu ya. Aplikasi sebelah yang sudah KYC gitu kan, nggak serta-merta langsung masuk berapa ribu ke kita. Kalau Anda punya ribuan, kalau Anda punya ratusan nggak langsung masuk ratusan, tapi puluhan sesuai yang hasil tambang yang kita lakukan ya, gitu ya. Omongan saya enak ya didengar atau pating pencotot ya? Ya maklum lah kalau pating cotot, memang saya ngomongnya habis kanan kiri kanan. Oke, ini bisa dipahami ya. Selanjutnya jadwal penarikan identifikasi pengguna ini ya, membuat penguncian 40%. Ini yang kemarin kan sudah membuat penguncian ya. Apakah disuruh membuat penguncian lagi? Nah, ini kalau dilihat dari sini membuat penguncian 40%, kemudian pengenalan wajah dan autentikasi dokumen. Berarti KYC ya ini ya. Jadi yang staking ini berarti staking ya, staking terus KYC, setelah KYC menerapkan penyelesaian BCL ya, menerapkan. Terus kemudian deposit dompet BCL gitu ya. Terus kemudian penarikan BCL ke dompet orang atau pertukaran kripto gitu ya. Selanjutnya memasak tidak wajib. Apa maksudnya memasak ya? Komen ya bro di sini bro. Saya bingung ini ya maknanya. Enak yang pintar bahasa Inggris itu langsung diartikan ya. Memasak artinya apa ya? Maksudnya di sini apa ya? Komen di sini ya. Terapkan hanya jika pengguna menginginkannya ya. Wajib diterapkan hanya jika pengguna menginginkannya. Kita lihat nanti ya, bingung saya ini ya. Kalau yang memasak gini maksudnya apa? Terus berikutnya manual terkait KYC akan diberikan sebagai video terpisah. Nanti akan diberikan video tutorialnya kelihatannya ya ini ya. Nah itu bro, itu informasi di sini. Yang saya sebut tadi itu informasi-informasi yang lain tuh mulai bulan September, mulai bulan April, kok September aja ya. Ya di sini ya April mana April. Ini April bro. Ya, detail ini ya, survey is processing KYC ini sudah disampaikan bro. Terus withdrawal schedule according KYC survey ini ya. Nah, mulai 29 April sudah disampaikan bro.
Terus 29 April juga disampaikan ini. Terus ini detail schedule on May ya, disampaikan semua update April Mei ya. Pokoknya Anda lihat di sini semua itu jelas, mulai proses KIC kapan, bulan apa itu sudah ada sebenarnya. Jadi informasi KIC tentang berbayar $6 itu bukan hari ini, bukan bulan ini atau bukan detik ini. Itu melainkan mulai survei KIC pada saat bulan April, sekaligus informasi bahwa KIC bulan Mei itu batal ya, diundur sekarang ini, yaitu sudah ditulis bahwa akan berbayar $6, tapi setelah KIC untuk meringankan semua yang sudah melakukan KIC karena membayar $6 itu, maka akan dikasih airdrop BCL sebesar 150 BCL. Nah, ini yang saya sebut ya. Ini misalnya kita yang dapat sekian nih. Ini nanti pada saat setelah lolos KIC belum tentu sekian, bro. Kita coba lihat di sini aja ya. Nah, ada ketentuannya ini ya. Nah, belum tentu sekian, bro. Karena saya lolos KIC, saya dapatnya berapa sesuai hasil tambang saya. Terus ini kan, ini penambangan selesai. Ini kan dari A, B, C ketambahan ya. Berapa persen dari semua yang saya referensikan kayak gitu kan ketambahan. Jadi jangan khawatir kalau Anda memang tidak akan melakukan proses KIC, maka walaupun Anda referral saya tidak akan mendapatkan apa-apa sepeser pun ya pundi-pundi BCL dari Anda. Ya, misalnya harusnya saya dapat kecipratan dari Anda 6 BCL itu hilang, bro, karena Anda tidak melakukan KIC-nya. Jadi simple. Makanya saya bilang ya, ini hanyalah sekedar tulisan. Kita lihat nanti setelah KIC. Kalau ternyata referral kita tidak ada yang melakukan KIC sama sekali, ya berarti ya kita dapatnya kita aja, bro. Itu kalau kita lolos KIC pribadi, secara pribadi, ya. Tetap semangat apa enggak, ini semua pilihan ada pada diri kita masing-masing. Gitu ya rekan-rekan, saya coba ini ceritakan pada rekan-rekan apa adanya, sesuai yang saya tahu. Yang saya tidak tahu, yang tadi itu kayak memasak atau apa, atau mungkin kata-kata yang harus dimaknai lagi, bisalah rekan-rekan komen di sini untuk sama-sama berbagi informasi kepada para pengguna aplikasi Bitcoin Legend atau BCL. Gitu rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan.